dengan ya wathiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, gitu ya. Kalau kita lihat rangkaiannya, surat ini memang walaupun depannya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, disuruh bangun, beri peringatan, tentu ada maknawiyah. Ya, apa maknawiyahnya adalah yang dimaksud adalah bersih ya, secara lahir dan batin, gitu ya. Lalu yang berselimut di sini juga bukan dalam makna tidur gitu ya, tetapi bisa maknawiyah gitu. Sehingga diperintahkan memberi peringatan, lalu mengagungkan Allah, ya pakaiannya bersihkan di sisi-sisi fikihnya, ya tapi nanti berdampak waruzya fahjur, tinggalkan segala perbuatan dosa gitu ya. Jadi ada dampak dari ya sholat kita, dari aktivitas wudhu kita, dari bersih itu dalam hal yang sifatnya akhlak gitu ya, nanti banyak. Nah, ini mungkin pengantar. Jadi memang yang walaupun kita bahasan-bahasan akhlak, ya bahasan-bahasan fikih, tetapi bukan fikih ansih, tapi harus ada dampak dalam ya keseharian kita dari sisi-sisi akhlak. Itu mungkin yang lebih penting ya. Kemarin juga sempat kita singgung bahwa dari wudhu saja harusnya sudah kita punya kemampuan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa ya. Karena memang wudhu juga bukan hanya membersihkan lahir tapi juga batin. Baik, itu mungkin pengantar awal ya. Kita masuk ke materi kita ditutup dulu, maaf yang ya, terima kasih. Nah, kita akan coba melanjutkan kembali kajian kita di pertemuan yang lalu. Maaf, di kamera saya kayaknya ada trouble-nya. Suara masih jelas ya? Ya, suaranya masih jelas ya kalau suara. Kayaknya kamera agak jelas. Cakep. Suaranya jelas. Baik, saya sedikit mengulas ulang tentang bahasan kita agar nyambung dengan bahasan yang pertama kemarin ya. Bahwa ya masalah taharah ya, masalah taharah adalah hal yang sangat penting sebagai landasan ibadah, terutama masalah ya sholat kaitannya, karena memang hadis yang ya kaitan dengan taharah ini ya, di hadis yang kemarin sempat dihantarkan adalah at-tahuru satrul iman. Tetapi ini saya ulang lagi, landasan umum ini penting betul dari setiap kita melakukan kajian, apalagi masalah fikih. Al-Isra 36 saya akan terus jadi bawakan sebagai sebuah bekal kita ya. Larangan Allah kita mengikuti sesuatu yang kita tahu ilmu. Artinya pentingnya kita ngaji kayak gini ya, dalam dengan berbagai media adalah untuk terhindar dari ya larangan Allah ini. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi Allah sangat melarang ya orang-orang yang mengikuti sesuatu ya, tidak beramal ibadah tapi karena sekedar ikut tanpa tidak tahu ilmu. Jadi betapa penting kita mengilmui amal-amal yang sudah kita lakukan selama ini. Kenapa? Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Ini 3 alat belajar kita ya. Pendengaran, penglihatan. Nah, kita bersyukur Allah berikan 3-tiganya lengkap gitu. Sementara ada saudara-saudara kita yang mungkin diberikan kekurangan pada satu ya, salah satu dari ya alat belajar ini. Kita kalau kasih lengkap ya berarti kita nanti dimintai tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Sehingga apa yang sudah kita lakukan selama ini memang harus terus ditelusuri secara ilmunya insya Allah. Ya. Ini hadis yang jadi penghantar kemarin, at-tahuru satrul iman. Ya, taharah itu adalah separuh dari keimanan, sebagian dari keimanan. Ini kita anggap penting, walaupun nanti maknanya juga beragam. Nah, bahasan kita kemarin di pertemuan yang lalu memang masih fokus di kaitan taharah di bab wudunya ya. Ini bagian wudu ya, bagian wudu, dan nanti kita bahas hari ini di bagian yang kedua dan ketiga, masalah mandi dan masalah tayamum. Ya, jadi saya nanti akan menunjukkan beberapa hadisnya saja. Karena rekan sekalian, betapa sekali lagi kita harus jujur bahwa apa yang kita lakukan selama ini dalam hal ibadah
ibadah yang ritual harian, wudhu, ya sholat, ya mandi, ya memang banyak mungkin tidak berdasarkan belajar secara khusus, tapi memang berdasarkan informasi-informasi langsung, katanya, ya bahasanya katanya. Jadi kita memang sudah biasa saja kita lakukan. Maka memang ada kewajiban kita untuk terus memperbaharui keilmuan kita, sehingga apa yang kita lakukan kita yakini sebagaimana ayat tadi berdasarkan ilmu, insya Allah. Baik, ini saya yang kemarin dulu selintas dulu ya. Di masalah wudhu sudah kita pentingnya wudhu, sehingga ada yang disuruh balik lagi untuk sudah sholat disuruh sama Rasulullah wudhu lagi karena nggak sempurna. Begitu pula nanti masalah yang lain. Ya, nah, ini kemudian tata caranya juga sudah kita bahas kemarin ya. Ya, dari mulai hantar ayat ya dengan kaitan mengusap kepala. Baik. Sekarang kita masuk ke yang kedua ya, tentang bab mandi. Ya, ini juga sekali lagi pelengkap. Jadi memang kita pahami bahwa bedanya wudhu dan mandi itu adalah wudhu adalah untuk menghilangkan yang sifatnya hadas yang kecil, sedangkan mandi adalah menghilangkan hadas besar. Walaupun ada beberapa hal yang tidak berkaitan, kalau mandi itu tidak selalu berkaitan dengan masalah hadas ya. Bagi laki-laki di hari Jumat tentu sebagai ulama sampai mewajibkan ya pelaksanaan salat mandi wajib ya. Bagi perempuan tentu ketika sudah selesai masa haid juga mandi. Betapa penting ini pemahaman kita tentang wudu, tentang mandi ya. Walaupun sekali lagi kita sudah sangat biasa melakukannya. Tapi apakah kita juga pernah merunut gitu ya? Tata caranya sudah sesuai belum dengan apa yang disampaikan oleh Rasul bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum. Nah, bab mandi ini penting bagi saya, apalagi yang jadi gini. Kalau teman-teman yang karena memang saya sekarang fokus di dalam masalah mandikan jenazah ya. Jadi prinsip dasar memandikan jenazah itu kan sama dengan tata cara mandi janabah ini gitu. Jadi yang dipakai patokannya ya hadis ini gitu. Dalam masalah nanti memandikan jenazah juga ini yang kita pakai. Baik ya. Nah, hadis ini muttafaqun alaih menurut Imam 4 ya. Jadi dari Aisyah radhiyallahu an ya. Nah, ini bagaimana ya, salah satu hikmah Rasulullah diperintahkan menikahi Aisyah adalah dengan usia masih muda gitu. Karena Aisyah setelah Rasulullah wafat adalah menjadi sumber belajar bagi para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Kecuali orang-orang yang sangat membenci Aisyah ya, kelompok-kelompok Syiah. Tapi memang Aisyah itu sangat cerdas ya. Lalu ya beliau menjadi pintu bagi para sahabat yang ingin bertanya bagaimana hal-hal yang kaitan dengan sifat hal-hal sama privat ya, hal-hal sifat pribadi, bagaimana Rasulullah mandi, bagaimana ya kaitan hubungan suami dan sebagainya. Jadi memang begitulah ya, salah satu hikmah ketika Aisyah yang masih muda gitu ya, Rasul wafat sehingga masih panjang ya waktu sahabat-sahabat untuk bisa menimba ilmu dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kita lihat ya hadisnya. Ya, dan ini tata caranya rumit sekali ya. Silahkan ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang pertama ya, idza tasana, ketika Rasul itu mandi, kalau beliau mandi, berarti ini kan hanya bisa diterangkan oleh ya istri beliau gitu ya. Itu satu hikmahnya ya. Min janabah, dari ketika mandi janabah, bagaimana urutannya, itu jelas urutannya. Ya. Pertama apa? Dimulai dengan ya membersihkan kedua tangan. Jadi memang cuci tangan seperti mau wudu ya, membersihkan kedua tangan. Ya. Lalu ya, ini nih. Kemudian menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri. Ya. Jadi ya, polanya seperti itu kalau kita ingin mengikuti arti memang. Kenapa seperti itu? Karena untuk apa? Menumpahkan air dari tangan kanan lalu mencuci kemaluannya. Jadi memang karena yang akan dicuci adalah kemaluan, maka dicucilah dengan tangan kiri. Maka bahasa tadi menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri. Ya, untuk mencucikan. Jadi pertama ada cuci tangan seperti biasa ya, lalu mencuci kemaluannya. Ya, ini urutan yang penting gitu. Kemudian berwudu.
Nah, ini kan sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan gitu. Kalau pas mandi itu wudhunya di awal atau di akhir ya? Kalau lihat urutan ini, maka mandi dalam mandi janabah wudhunya memang di awal, sebagaimana diceritakan oleh Aisyah di hadis riwayat Muslim ini. Adapun ketika nanti sudah mandi atau dalam perjalanan mandi kita bersih-bersih, guyur-guyur, ada hal yang kita curigai sebagai hal yang membatalkan wudhu, udah wudhu lagi gitu. Tapi wudhu yang kedua ini tidak langsung berkaitan dengan masalah mandi ya, karena tadi khawatir ada terkena hadas lagi gitu ya. Jadi wudhu, kemudian setelah wudhu lalu mengambil air, beliau memasukkan jari ke pangkal rambut, jadi ngambil air dengan tangannya dibasahi lah gitu, lalu membasahi rambut dengan jari-jarinya ya, gitu ya. Jadi pangkal rambut. Lalu menyiram kepalanya tiga genggam air ya, maksudnya tiga. Kalau kita pakai gayung 3 gayung lah gitu ya. Nah, lalu menyiram kepalanya dengan 3 genggam air ya, dengan 3 gayung lah tidak ya. Setelah itu baru mengguyur seluruh tubuhnya. Ya. Jadi ujungnya ya udah, yang itu mengguyur seluruh tubuh, ujungnya apa? Mencuci kedua kaki. Nah, rekan sekalian, kalau kita lihat ini kan kaitannya dengan, nah ini yang sering saya lengkapi dulu ya, hadis ini. Ada tambahan keterangan untuk kaum wanita. Istri Rasulullah yang Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, sungguh aku ini wanita yang mengikat rambut kepalaku, jadi karena rambutnya panjang diikat kepala. Apakah harus membuka ya untuk mandi janabah? Dan beberapa disebutkan dan mandi dari haid. Nabi jawab tidak. Kamu cukup mengguyur air di atas kepalamu 3 kali. Yang tadi ya, jadi tidak harus dibuka sampai begitu. Nah, ini kaitannya dengan istilah keramas ya, kan kita sering identik seolah-olah yang mandi janabah itu dengan keramas, padahal sekali bukan keramasnya. Kalau keramas kan identik dengan harus sampo segala macam. Yang wajib itu apanya? Basahnya itu, ya, membasahinya. Ini cukup penting ya kita coba pahami. Ya. Jadi ini kita coba lakukan. Jadi sampai perempuan dikhususkan seperti itu. Ya. Maka nanti kalau di hal mayit gitu ya, menaikkan jenazah, kalau perempuan kan sampai kalau perempuan rambutnya panjang itu dikepang gitu ya. Kalau memandikan jenazah perempuan itu boleh nanti rambutnya dirapikan dengan dikepang. Gitu ya. Jadi ini kita balik lagi ke yang tadi, urutannya seperti itu. Ya, mandi janabah itu bersihkan kedua tangan, lalu membersihkan kemaluan dengan tangan kirinya, baru berwudu. Wudu sebagaimana wudu musalat, tadi dalam hadis lagi disebutkan gitu. Wudu sebagaimana berwudu musalat. Lalu apa? Tadi membasahi rambut dengan sampai di selat-selat kayak orang kerimbat lah gitu ya, basah rambutnya dengan, lalu baru menyiram kepalanya 3 kali guyuran, kemudian baru seluruh tubuh. Walaupun nanti dalam hadis seluruh tubuh ini sampai dirinci lagi ya, selalu Rasul memulai dari yang sebelah kanan, ya, yang kanan kemudian yang kiri. Ya, hadisnya muttafaqun alaih, jelas hadis yang sahih disepakati oleh 4 imam. Ini ya hal sederhana sekali lagi ya, hal sederhana, tapi rekan sekalian, pertanyaan gitu, apakah di antara kita yang selama ini melaksanakan mandi janabah, apakah ya sudah runutnya itu kita lakukan betul gitu, dan kita kadang-kadang kan yang penting basah, lalu betul sih kalau secara hukum umum ya, secara hukum umum nih kalau bahasanya yang penting basah. Di prinsip dasar mandi itu tadi basahnya itu seluruh tubuh, basah seluruh tubuh, itu dianggap sebagai ulama sudah dikatakan cukup gitu ya. Tapi tentu akan lebih baik kalau tata cara itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah bersama para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, ini penting. Nah, untuk masalah mandi, ya, jadi sampai hal pokok. Nah, selanjutnya nanti masalah kedua, masalah tayamum. Karena ini saling melengkapi ya, saling melengkapi. Ya, tayamum saya ya, karena kalau kita kembali ke ayat, ya, kalau kita tayamum ini kan sudah dijelaskan di di ayat yang Al-Maidah itu ya. Jadi
Bagaimana tata cara tayamum itu sudah di Al-Maidah sudah disebutkan. Kalau tidak ada air gitu kan, jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Bagaimana caranya? Hanya dua, sapulah mukamu dan tanganmu ya dengan tanah itu. Ya, sapulah mukamu dan tanganmu. Ini penting ya Pak, hal-hal yang sangat kelihatan seperti, tapi memang ya kita ajarkan kepada anak kita dan juga kita nanti mau praktekannya. Ya tayamum memang hanya dua hal ini, sapulah ya mukamu disapu begitu dan tangan dengan tanah itu. Jadi memang kalau tayamum sangat sederhana ya kan sekalian. Tayamum itu adalah ya Rasul mempraktekannya ya dari Ibnu Umar sahabat-sahabat. Tayamum itu dengan dua tepukan. Ya, jadi hanya diambil debunya kemudian ditepukan. Tepukan pertama untuk muka ya, kemudian tepukan kedua untuk kedua belah tangan hingga siku-siku. Ada penjelasan sampai siku-siku. Walaupun ada juga ulama yang tidak harus sampai siku kan, itu berbeda pendapat. Tapi memang kalau yang diriwayatkan ini adalah sampai siku sebagaimana wudhu gitu ya. Sangat sederhana. Tapi ini sudah dianggap mencukupi menggantikan bukan hanya wudhu, tetapi bahkan mandi. Nanti dalam hadis lain, saking cerita siapa? Ammar ibnu Yasir ya. Ammar bin Yasir itu pernah dalam kondisi junub, lalu tidak mendapati air. Karena junub dia berpikir logika gitu. Kalau wudhu kan nggak ada air, dia harus tayamum. Saya harus mandi ini. Gimana caranya? Saya harus membersihkan diri dari ya sampai ya saking lugunya ya orang-orang Arab dulu ya Ammar bin Yasir ini bertelanjang dada gitu lalu berguling-guling di pasir ya, berguling di pasir, ditanya kamu ngapain? Saya harus mandi janabah tetapi saya tidak ada air, sehingga dan menurut logika dia ya gantinya ini gitu, gantinya dia mandi dengan debu. Kata Rasulullah nggak harus begitu, cukup dengan tayamum sebagaimana tayamum ketika tidak ada air untuk berwudu gitu ya. Jadi tepukan muka dan tepukan untuk kedua tangan sampai situ. Ya, jadi memang betul lah nanti ayat-ayat kaitan dengan syariah ini selalu nanti ditentukan yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesulitan. Jadi semua aturan ini dalam kerangka memberikan kemudahan. Ada alternatif yang memang harus ya bisa kita lakukan gitu ya. Jadi ini bagian-bagian penting rekan sekalian. Sekali lagi ini hal yang keseharian kita, tetapi mudah-mudahan sudah kita lakukan sebagaimana ya tuntunan itu. Kalau yang belum, ayo kita coba ya, sempurnakan gitu ya, sempurnakan aktivitas taharah kita. Ya, bagian terakhir itu kaitan dengan bab ijalatun najas, membersihkan najis. Ini bahasan agak panjang ya. Saya memang tidak detail betul untuk semuanya, tapi untuk yang bagian ini saya mohon maaf belum sempatkan ya saya akan sampaikan dari kitab Bulughul Maram. Jadi memang ini di Bulughul Maram ada ya kaitannya dengan kelihatan ya rekan-rekan ya. Ya, tentang kitab Thaharah ini saya ambilkan ini filenya ya. Kitab Bulughul Maram min Adlatul Ahkam. Untuk bab Thaharahnya cukup panjang. Bulughul Maram memang jadi rujukan untuk kitab fikih yang sifatnya masih terbuka walaupun disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermazhab Syafi'i gitu ya. Ini secara mazhab Bulughul Maram itu Imam Syafi'i gitu ya. Ibnu Hajar adalah salah satu ulama Syafi'i ya. Tetapi Bulughul Maram itu menjadi rujukan dari berbagai mazhab gitu. Menariknya begitu ya. Karena memang kitab ini menampilkan hadis-hadis saja gitu dan ini sifatnya
terbuka untuk kita diskusikan gitu ya. Ya, kita akan fokus di sini dulu karena ini hal-hal yang memang menjadi perdebatan ataupun menjadi hal-hal penting lah ya. Saya ambilkan beberapa bagian. Kenapa ini penting? Karena kan kaitannya tadi yang di surat Al-Mudaththir tadi, salah satu perintah Allah adalah wasiyabaka fatahhir. Najis itu kaitannya dengan pakaian kita, harus suci kan. Suci bukan hanya masalah badan tapi juga masalah pakaian ya, tempat pakaian ya, yang harus bersih. Salah satunya dari najis. Nah, ini penting ya. Menarik kalau kita lihat di kitab ini ada beberapa hal yang keseharian kita. Ya, saya ambilkan beberapa hadis saja gitu. Ya. Ya, yang kaitan dengan ijatun nas saja sebentar. Ya, baik ya. Di hadis ke-27-nya Aisyah juga ini hal-hal yang penting yang keseharian kita ya. Kata Aisyah, hadis ke-27 ini ya, karena Rasulullah SAW ini yagsilul ya mani. Nah, bagaimana Rasulullah itu membersihkan masalah membersihkan mani ya. Jadi kata Aisyah, Rasul pernah mencuci pakaian bekas kami, ya. Maksudnya bekas berhubungan gitu, ada mani yang menempel di pakaiannya, di sarungnya gitu kan. Nah, lalu cuci pakaian, lalu kami keluar untuk menunaikan sholat dengan pakaian tersebut, dan saya masih melihat ada bekas. Jadi ada bekasnya, belum hilang betul gitu. Ini menunjukkan ya, ulang sepakat bedanya air mani gitu ya. Air mani itu dengan air kencing ya. Air mani dihukumi ulama tidak najis, berbeda dengan air seni ya, dengan air kencing gitu. Jadi mani, maka dalam beberapa hadis berikutnya bagaimana membersihkannya, kalaupun sudah mengerik cukup dikerik saja gitu. Ya. Jadi di hadis lain gitu, di dalam hadis lain riwayat Muslim, aku benar-benar pernah menggosoknya bagian bekas mani dari pakaian Rasulullah, kemudian beliau sholat dengan pakaian tersebut. Jadi membersihkan pakaian yang terkena air mani ya, itu cukup dengan tidak harus seperti terkena air kencing ya, berbeda. Ini hal yang pokok yang penting ya. Nah, yang mungkin kita juga bekas kencing kencing bayi yang sudah cerita kita, mungkin dulu anak kita, kemudian sekarang mah cucu ya, udah ceritanya cucu lah gitu ya. Ya, ini dibedakan memang hadisnya jelas ya, kencing anak perempuan dengan kencing bayi laki-laki. Nah, itu ya memang Allah alam ya, nanti memang banyak hikmah lah kalau orang mau belajar gitu ya. Kata Rasulullah ya, air kencing ya bayi perempuan itu harus dicuci. Ya, benar-benar dicuci gitu. Dan bekas air kencing bayi laki-laki cukup diperciki air, walaupun ada tambahan sebagian ulama kalau di mazhab Syafi'i ada syaratnya laki-laki bayi, karena bayi ya yang ya, nah, sebagian mensyaratkan belum ya mendapatkan tambahan makanan gitu ya. Jadi kalau empasi sekarang sekitar 6 bulan gitu ya, ada mungkin dari kecil sudah diberikan, atau ada yang mensyaratkan 2 tahun. Beda di bawah 2 tahun itu hanya cukup diperciki dengan air. Ini hal sepele kelihatan, tapi memang menjadi penting ya buat kita. Ya. Ya, kemudian tadi Asma binti Abu Bakar juga hadis ke-30 bersabda tentang darah haid. Ya, Pak Rasul bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian. Kata Rasulullah, engkau kikis darah haid itu, engkau gosok dengan air, lalu siramlah. Sampai ada kata-kata siram ya. Kikis, lalu gosok dengan air, lalu siramlah. Berarti memang harus bersih betul. Kemudian engkau boleh sholat dengan kain itu. Jadi betul-betul kalau sudah yakin bersih, untuk beda tadi kalau dengan air mani ya. Baik. Ya. Lalu Abu Hurairah bertanya gitu ya, bagaimana meskipun darah itu tidak hilang, jadi kelihatan masih ada bekas gitu, engkau cukup membersihkannya dengan air dan bekasnya tidak mengapa bagimu. Ya. Walaupun syaratnya lemah. Tapi memang poin-poin seperti ini penting ya, rekan sekalian, karena memang ini hal yang keseharian kita lah, dan bekal-bekal untuk kesempurnaan ibadah kita. Tidak boleh disepelekan, tapi juga tidak boleh memberatkan. Ya, baik.
Nah, bagian akhir ini satu lagi hal yang juga ingin saya sampaikan tentang rekan sekalian, kaitannya dengan toharoh kaitan dengan masalah bejana. Ini kan kaitan menghilangkan najis juga ya, yang memang berbeda pendapat ulama. Ya, nah ini kaitannya yang sangat terkenal itu masalah anjing, ya, air liur anjing. Ya. Nih. Ya, sebentar saya. Ya, kita semua tentu ya secara umum ya di hadis-hadis yang saya bentar, maaf. Ya. Masih yang di sini, maaf ya. Ya. Sebentar. Bab bejana ya. Maaf. Ya, baik. Jadi gini, yang kaitannya dengan air liur anjing itu kan yang sangat terkenal dan kita juga mungkin sebagian masih memegang pemahaman bahwa soalnya kita sepakat bahwa kalau dikaitan dengan orang dijilat anjing ya, dijilat anjing kan atau baik dicuci 7 kali salah satunya dengan tanah. Oke ya. Nah, ini ternyata rekan sekalian kaitan dengan masalah air liur anjing ini ternyata para ulama juga berbeda pendapat ya, tidak semuanya mengatakan harus cuci 7 kali walaupun memang dari sisi hadisnya seperti itu. Ya. Sebentar saya lihat ininya. Jadi ya hadis tentang membersihkan sebentar saya lupa ini bagaimana. Ya, menghilangkan najis yang kaitan anjing itu sebagian ulama yang kaitan dengan jadi kalau ulama Imam Syafi'i sepakat bahwa bagian dari anjing itu adalah najis semuanya. Ya, kita ini yang sudah umum ya di kita ya, najis semuanya. Jadi ini kaitan dengan masalah memelihara anjing juga nantinya ya. Tapi ternyata sebagian ulama di Imam Maliki ya, pada Malikiyah itu tidak memahami seperti itu. Imam Maliki kan gurunya Imam Syafi'i ya. Tapi Imam Syafi'i berpendapat dengan gurunya hal ini. Jadi untuk yang anjing itu karena memang hadisnya saya belum ketemu ya. Ya. Ternyata hadis kaitan dengan anjing ini adalah Bentar, saya coba lihat lagi. Ya, kaitan dengan menggunakan najis itu ternyata kan hadisnya fagsilu ina ya, jadi bersihkanlah ina yahadikum. Jadi ina itu bejana. Jadi kan kasusnya itu ada bejana air yang dijilat oleh anjing. Hadis awalnya kan itu semua pakainya itu. Cuman penjelasannya berbeda-beda, pemahaman berbeda-beda. Ya, bersihkanlah bejana ya, bejana. Jadi kalau karena kaitan dengan bejana, ada yang memahami, ulama memahami bahwa yang harus dibersihkan yang dicuci 7 kali itu sebagaimana hadisnya adalah kaitannya dengan masalah bejana saja. Ya. Jadi memang karena kaitannya dengan bejana air gitu ya, sebagaimana bunyi hadisnya, ya, maka yang dibersihkan harus dibersihkan 7 kali itu kalau anjing menjilat bejananya. Ya, tetapi memang nanti dipahami oleh ulama yang seperti Imam Syafi'i, ini berlaku juga untuk saking sampai kan harus dibuang dulu ya, airnya dibuang lalu dibersihkan bejananya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tapi sekali lagi semuanya pakai sama ya.
sama dengan hadisnya sama dengan kaitannya anjing menjilat bejana tadi. Walaupun nanti diberlakukan untuk kasus manusia gitu, berbeda pendapat. Jadi teman-teman tidak, kalaupun nanti ada pendapat, ketika makanya ada sampai mazhab kan dibolehkan memelihara anjing itu, ya, ketika dia tidak tinggal tidak tinggal di rumah gitu ya. Nanti yang bersepakat ulama ketika tinggal di lingkungan rumah itu dibolehkan. Kenapa? Di zaman Rasul juga terbiasa ya orang-orang memelihara anjing, terutama untuk anjing yang menjaga ya. Bahkan dalam beberapa ayat kaitannya dengan berburu menggunakan anjing untuk diajak berburu, lalu hasil buruan anjing itu dianggap halal gitu ya. Jadi memang kita perlu belajar lagi lah, saya mau ya belajar lagi tentang bab ini ya. Dan maaf ini saya biar nanti sampaikan ininya ya. Baik, sekali nanti saya coba ini lagi. Stop dulu ininya. Ya, balik lagi ke ini. Maaf, sebentar. Saya share lagi yang maaf. Ya. Jadi kaitannya dengan hadis yang harus mencuci 7 kali gitu ya. Salah satunya dengan tanah, atau di hadis ini dengan debu, dan hadis lain dengan tanah ya. Karena memang bunyi hadisnya begitu ya. Idza walagol kalb fi ina'i. Jadi kaitannya selalu dengan bejana ya, dengan bejana. Maka cuci 7 kali, taburilah dengan yang ke-8 dengan debu. Kalau yang di hadis ini, di hadis lain 7 kali, salah satu dengan debu, dengan tanah gitu, beda redaksional. Ya kan sekalian, hadisnya sama yang dipakai, tapi nanti dalam praktek dalam dampak dari sisi fikihnya memang berbeda. Ya sekali lagi tidak semuanya kalau kita nanti dijilat ya anjing gitu ininya, ternyata tidak semua ulama mengharuskan mencuci dengan 7 kali itu dengan kalau kena tangan ya, karena hadisnya memang untuk bejana. Walaupun kalau Imam Mazhab Syafi'i kan lebih lebih hati-hati kalau yang terkena itu juga bagian tubuh kita ya, dengan kias ya, kalau bejana saja dibersihkan, bagaimana tubuh kita berarti sama gitu intinya. Nah ini juga jadi bahan perhatian kita bahwa ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Jadi kita nggak usah terlalu. Tapi kalau kita untuk hati-hatian sebagaimana Imam Syafi'i ya sudah kita bersihkan gitu. Nah, berbeda. Kenapa ini tidak berlaku secara umum gitu? Karena apa? Kenyataannya, katakan nanti ada kasus orang digigit anjing, bayangkan ya. Yang orang yang digigit anjing berarti kan terkena air liurnya. Ya, terkena air liurnya. Maka kalau tadi ini tetap kita pakai untuk secara umum dalil ini, berarti tetap harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan turab dan dengan debu. Ya, dan ini juga nanti beda pendapatnya di situ. Baik, rekan sekalian, prinsip dasarnya adalah apa yang saya sampaikan ini masih banyak yang harus kita runut dan kita pelajari lagi kaitan dengan fikih-fikih thaharah ini. Dari apa yang sudah kita laksanakan, kita biasa laksanakan hari ini, tapi masih banyak yang memang harus kita coba pelajari lanjut insya Allah. Mudah-mudahan ini jadi bahan dialog kita malam hari ini, beberapa kaitannya dengan masalah keseharian kita, dan insya Allah kita ya terus belajar lah. Saya juga terus belajar, akan terus belajar sehingga bagaimana bisa menyempurnakan hal-hal yang kaitannya dengan keseharian kita insya Allah. Saya cukupkan dulu. Silahkan kalau ada yang mau didialogkan boleh langsung ya. Ada pertanyaan di chat dari Helmi. Iya. Bentar, saya lihat dulu. Saya close dulu ya. Sebentar, saya nggak kelihatan. Bagaimana fikih untuk mencuci pakaian? Oh iya. Buat yang lain boleh raise hand atau langsung
Oh iya. Aktifkan speakernya, silahkan. Baik, betul ya. Jadi termasuk tadi kaitannya, karena memang fikih ini begitu luas ya, ini kaitan kehati-hatian ulama ya, sampai masalah mencuci pakaian saja menjadi sebuah perhatian. Karena kan tadi dalam ayat yang tadi di surat yang awal dibacakan, wasiyabaka fatahhir, dan pakaian membersihkan. Nah, jadi ada bahasan khusus ya tentang bagaimana mencuci ya, tata cara mencuci pakaian agar apa kaitannya bahwa niat kita membersihkan. Jadi gini, kemarin di awal kita sudah bahas ya, antara istilah an-nadzafah dengan tohur itu berbeda. Bersih dalam kaitan kita keseharian kita ternyata tidak selalu tidak menjamin suci. Sesuatu yang kelihatannya bersih itu belum tentu suci secara ya kelihatan bersih belum tentu suci. Itu jadi patokan ya. Maka dalam masalah kaitan tadi mencuci pakaian juga intinya adalah bagaimana kita kan niatan kalau bagi orang Islam ya, membersihkan pakaian itu bukan hanya bicara masalah membersihkan pakaiannya dari kotoran, tetapi juga bagaimana terpelihara dari najis. Pokoknya itu dulu. Sehingga apa? Pakaian-pakaian yang kemungkinan terkena najis, apalagi punya anak atau dari kita ya, itu sebaiknya memang dipisah gitu. Kalaupun tidak, diyakinkan bahwa tidak ada najis yang masih ada, entah air kencing, entah beberapa hal yang lain. Jadi intinya adalah memilah kalau yang terkena najis dibilas dulu, najisnya harus diyakinkan bersih dulu, baru dicuci disatukan dengan pakaian lain nggak masalah. Tapi kalau memang mau kita pisah, kita pisah. Prinsip dasarnya adalah dalam mencuci pakaian juga sama, bagaimana menghilangkan sisi najisnya, bukan hanya masalah bersihnya. Gitu ya. Itu agak berbeda tuh kaitan bersih secara nilai. Ya, katakanlah kalau bersabun sekedar sabun saja, ternyata kan tidak. Kalau kaitannya ya bersih secara syariat itu dari najis, ada hal-hal yang pokok tadi, termasuk tadi beberapa benda yang memang memungkinkan mengandung najis gitu ya. Itu jelas harus dihindari. Sementara itu mungkin boleh yang lain boleh menambahkan. Ada Prof. Wasid juga. Ustaz, iya, silakan. Tambahan. Sempat diskusi juga kemarin sama orang yang punya laundry kebetulan. Fikihnya menurut dia nyucinya itu harus direndam katanya. Iya. Gimana itu? Iya, kalau kita lihat kontekstual hadisnya gitu kan, kalau di hadis-hadis tadi masalah mencuci itu kalau kita lihat, sebentar, kita balik ke ininya ya. Jadi kan kita mengatakan harus ini harus itu kan memang kaitannya dengan menghilangkan najis tadi ya. Kalau kita kembali ke hadis yang tadi, saya stop dulu, balik lagi ke tekstual hadisnya dulu ya, biar nanti kita nggak salah nih dalam. Baik. Jadi bagaimana Rasulullah memerintahkan gitu ya? Nah, gitu ya. Caranya gimana? Ya, tadi ada kalau bahasa kenapa harus direndam? Padahal kan Rasul juga menyuruh siram. Jadi kalau lihat dari teks-teks hadis ini, ya intinya kan sebetulnya ini Rasul yang katanya ya, menyuruh kepada Isa tadi bahasanya disiram. Ya kalau lihat hadisnya tetap memungkinkan dan boleh gitu ya. Intinya adalah bagaimana yakin bahwa kalaupun ada najis itu bisa hilang. Prinsip dasarnya itu. Kalau saya sih lebih berpendapat ke sana. Ya. Makanya hilang tuh kalau misalnya bekas haid saja tadi kan darah haid dikerik dulu, dikeringkan lalu ya diguyur lah, disiram. Itu kan kalau kita kembali ke hadis tadi ya. Gitu ya. Jadi engkau cukup membersihkan dengan. Jadi hadis yang kaitan dengan dari Asma tadi ya, kan darah haid itu yang kena pakaian engkau kikis dulu itunya, engkau gosok dengan air lalu siramlah. Kata-kata siram itu berarti mencukupi. Saya berpendapat begitu ya. Engkau bisa boleh untuk sholat ya dengan pakaian itu. Ya. Jadi intinya adalah kalaupun sudah kita bersihkan ada bekas gitu nampak saja itu dibolehkan. Artinya memang di sini tadi berpendapat disiram. Nah, saya tidak dapati memang keharusan untuk merendamnya itu memang saya tidak dapati. Tapi kalau dengan disiram, apakah sama dan tidak dengan
intinya sih prinsip dasar dari membersihkan itu adalah menghilangkan najis. Apakah dengan direndam itu katakan lebih yakin begitu ya, Allah alam gitu. Mungkin gitu Kang Helmi ya. Ya, Karena kembali terima ke kasih Ustaz. Ya. silakan yang lain, teman yang lain. Di chat ada dari Wiwi, Ustadz Nur. Sebentar, saya belum. Dari Wiwi, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana bila beristinja dengan batu? Oh iya. Atau kalau zaman sekarang dengan tisu? Ya, ya. Sebentar. Ya. Ini di apa? Ya, bulgul maram itu ada kaitannya dengan selain air ya, selain air, ketika tidak ada air. Saya bacakan hadisnya. Ya, maaf ya. Untuk sebentar. Ya. Baik ya, tentang masalah buang air ya. Sebentar. Saya bawakan dulu ininya. Ya. Jadi memang pembolehan ya. Hadis dari Salman membersihkan masalah beristinja ya. Ini hadis ke-96 Rasul menyebutkan begini ya. Dari Salman radhiyallahu anhu pada pertama larangan menghadap kiblat saat buang air besar atau kecil. Ini nanti kaitannya juga dengan kayak banyak ya, developer gitu atau kita bikin rumah juga. Ini jadi patokan juga nih ya, diusahakan kalau kita bikin kloset gitu tidak menghadap ya. Jadi arahnya kalau di kita tidak boleh ke timur atau ke barat gitu ya. Jadi diusahakan kalau di kita nih selatan atau kalau di kita. Arti kalau di tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat, itu penting juga. Lalu bagaimana beristinja, membersihkan kotoran dengan ya tangan karena dihindari. Lalu beristinja dengan batu kurang dari 3 biji. Nah, gitu. Kalau pakai batu itu diusahakan 3. Nah, dengan hadis-hadis ini ya pembolehan, jadi dibolehkan ketika tidak ada air ya. Idealnya dengan apa? Tadi seperti dengan batu malah ya. Dengan batu, bahkan hasilnya dengan tulang ya. Dengan batu. Bisa nggak itu digantikan sekarang karena di beberapa tempat-tempat yang tanda petik ya dianggap modern itu kan nggak ada juga itu. Adanya tisu. Nah, sebagian ulama membolehkan gitu. Inti dasarnya kan tisu karena bisa batu. Kenapa batu? Karena dianggap batu juga yang bisa menyerap ya, menyerap air kencing itu sisanya ya. Nah, tisu dianggap hal yang sama, maka dibolehkan. Tapi tadi diusahakan 3 kali dengan diganti gitu ya. Nah, diganti. Ini begitu. Batu juga begitu dibolehkan. Nah, batu yang dimaksud adalah batu yang ya memungkinkan untuk terserap. Ya, bisa jadi batu yang bisa menyerap. Alam saya karena memang ini mungkin hal yang ganjil di kita. Tapi kalau teman-teman yang di alam gitu atau ya itu mungkin paham ya. Jadi ada batu-batu yang bisa menyerap air gitu. Ya, tidak semua jenis batu tentunya ya. Batu-batu yang bisa menyerap air sehingga kita yakin bahwa itu bisa bersih. Ya, atau tadi ya kalaupun tidak, kalau buang air besar gimana? Ya sama ya dengan ada juga dibolehkan dengan batu juga. Batu-batu yang memang bisa kita anggap bersih gitu ya. Allah alam. Ya. Saya mungkin harus lebih banyak lagi nanti ya. Saya coba baca-baca lagi tentang cari informasi lagi tentang masalah ini untuk masalah penggunaan selain air ya. Saya juga harus lebih melengkapi ya. Ya. Nah, jadi ini di hadis yang ke-100 Ibnu Mas'ud ya hendak buang air besar lalu boleh menyuruh untuk mengambil 3 biji batu.
Ya, jadi gitu ya. Rasul menyuruh kalau nggak ada, karena susah air di sana ya, ambil 3 biji batu, kemudian saya mendapatkan 2 biji, tidak menemukan yang ketiga, lalu saya membawakan kotoran binatang. Ya, beliau mengambil 2 biji batu, membuang kotoran binatang, itu nggak boleh, gitu ya. Jadi ya tadi harus dengan batu. Ya, kalau hanya memang dapatnya 2 ya 2 gitu, idealnya 3. Jadi tadi gantian melengkapi. Ya, ini beberapa hal yang ya diganti dengan apa lagi, dengan tulang binatang kata Rasul, kedua tidak bisa mensucikan. Jadi memang banyak hal kalau dalam kondisi darurat ya yang sulit air, memang hal ini harus jadi pengetahuan kita juga ya. Jadi ini mungkin Bu Dokter ya. Jadi kalau batu memang bagian apa termasuk alat bersuci yang memang dibolehkan ya, untuk menghilangkan tadi ya, najis ya, tapi ya jenis batu yang dimungkinkan bisa. Ya, berarti tidak semua jenis batu ya gitu. Walaupun ya kalau secara umum lafadznya umum, jadi kata ulama ya boleh apapun batu yang memang bisa yakin bisa membersihkan, menggantikan air, membersihkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan yang lain atau yang ada melengkapi juga boleh, yang melengkapi mungkin. Ya pernah membaca, pernah mendengar gitu barangkali yang kaitkan dengan silakan, masih ada yang mau berbagi. Dokter, sudah puas? Ya, jadi kalau tadi dengan batu, ya tadi berarti harus 3 kali ganti gitu ya. Silakan, ada yang mau berbagi lagi. Kalau batu harus 3 berarti ya Ustaz? Iya betul, harus 3. Karena Rasul juga mencontohkannya tadi 3 ya, dengan 3 tadi. Ukurannya nggak disebutkan ya? Enggak, yang bicara kepantasan aja lah, kan nggak mungkin batu gede banget ya, nggak mungkin lah. Yang kira-kira memungkinkan untuk membersihkan intinya gitu ya. Helmi jangan ketawa, Helmi. Ya, kaitan-kaitan fikih kan memang begitu ya. Agak. Jenisnya juga nggak disebutkan ya Ustaz? Disebut khusus, tapi intinya kalau jadi dianggap mafhum lah. Ulama tuh menganggap yang mafhum saja. Ya, jenis batu yang memang bisa membersihkan gitu ya, yang bisa membersihkan. Kalau batu-batu kali gitu kan bisa itu ya, jenis batu kali gitu yang nggak tajam ya, yang tidak membahayakan, jelas juga mungkin juga yang tajam ya, yang bulat gitu, batu kali yang nggak bisa. Ya. Batu akik termasuk di sini nggak? Batu akik kan nggak bisa nyerap air itu. Boleh. Iya, masalahnya kan dia harus bisa ini sih membersihkan juga gitu ya, membersihkan. Kalau memang ada jenis yang bisa menyerap, kalau tadi buat kencing itu menyerap ya airnya, malah bisa ya. Prinsip dasarnya akan menghilangkan najisnya ya. Gitu. Kalau memang batu akik itu kan licin ya segala macam, saya khawatir malah nggak bisa membersihkan ya. Kalau batu-batu besi gitu kan, batu-batu kali yang bulat-bulat gitu kan, sangat memungkinkan untuk menjadi pengganti air, ikut membersihkan. Tapi sekali lagi di kondisi-kondisi darurat ya, kondisi-kondisi darurat gitu. Ketika ya tadi alternatif ketika tidak ada air, idealnya sama semua. Ya, wudhu, mandi, yang utamakan air dulu gitu kan. Di kondisi-kondisi tertentu yang memang sulit, apalagi di masa Rasulullah ya, di Saudi yang memang di Mekah, Madinah yang memang waktu itu zamannya memang sulit air ya. Allah Alhamdulillah. Kalau kan ada kalanya ketika dalam kondisi tertentu nih sakit atau pokoknya kayak kurang sehat, kadang-kadang kan kita buang air kecil nggak lampias gitu Ustaz. Iya. Udah merasa bersih tapi terus nggak lama kayak menetes gitu. Terus nah itu batas kita apakah harus bolak-balik membersihkan lagi atau seharusnya gimana tuh? Iya, jadi memang beginilah, kalau fikih itu memang sampai detail begitu ya. Kalau kita buang, termasuk ya yang dalam kondisi normal pun, ketika buang air sampai ada tuntunan fikih itu
bahasanya sampai kita suruh berdehem gitu ya, artinya ya mohon maaf ya ngeden gitu ya, yakinkan bahwa sudah tuntas gitu ya, kita buang air kecil atau buang air besar itu yakinkan tuntas. Jadi sampai ada perintah ulama itu yakinkan tuntasnya dulu gitu, kalau perlu dengan cara-cara tertentu sehingga kita yakin tuntas, termasuk buang air kecil. Terus buang air kecil yang kadang-kadang ya sudah ya dilewat, ternyata masih ada gitu. Nah, termasuk ini mungkin kaitannya dengan masalah ya kemarin bahasan Ustaz, jadi kaitan orang tua ya, gimana boleh nggak gitu kan ya, sholat pakai pempes, padahal kan ada jelas masih ada. Nah, itu pengecualian gitu kalau secara fikih memang sangat fleksibel dengan sekalian. Kalau sudah kita usahakan ya kita yakin sudah tuntas, ternyata memang secara perasaan masih ada gitu, secara perasaan ini masih ada. Nah, kalau berkasus fikih ya fleksibel, tidak harus memberatkan. Tapi kita ikhtiar maksimal dulu bahwa kita sudah yakin bersih. Atau dalam kenyataannya ya tadi ya, makanya tadi ya betul harus yakin betul ketika kita buang air kecil, buang air besar itu ikhtiar kita untuk tuntas. Ya, tidak ada yang tersisa gitu ya, nggak ada tambahan. Jadi yakinkan dulu. Kalau sudah ikhtiar maksimal ternyata masih ada, termasuk tadi orang tua kita, kan idealnya sih harus bersih segala macam. Tapi kan kenyataannya enggak. Kalau sudah makin sepuh kan makin sulit mengontrol diri ya. Sudah makin sulit mengontrol diri, ada bagian-bagian yang memang sudah di luar. Nah, tapi intinya adalah maksimalkan dulu ikhtiarnya, membersihkan itu sehingga secara fikih, tanggung jawab fikihnya kita sudah dapat nih, sudah kita ikhtiar maksimal. Di luar itu, di luar kendali kita, di luar kesanggupan kita, ternyata masih ada bagian-bagian yang tidak bersih. Nah, saya yakin Allah juga maaf. Dengan ikhtiar kita maksimal, ya. Jadi kalaupun kita bilang Allah maaf, betul Allah maha pengampun, maaf. Tapi kita ikhtiar maksimal. Setelah ikhtiar maksimal baru ya Allah, kita katakan Allah maha pengasih, gitu, maha penyayang. Tapi sekali lagi jangan disepelekan, kan masalah taharah itu begitu, nggak boleh memberatkan, tapi juga nggak boleh disepelekan. Jadi harus penting, harus yakin betul. Karena kata Rasulullah kan sampai ada orang yang disiksa kubur hanya gara-gara masalah tidak tuntas masalah ya taharahnya, ya masalah istinjanya, masalah bersih-bersihnya, kan kelihatan sederhana. Ya terutama laki-laki, ya laki-laki, perempuan juga sama nih. Pakaian yang kita kenakan ketika kita buang air kecil di kamar mandi, boleh jadi ya harus betul kita yakin bahwa tidak ada bagian terciprat ke pakaian kita, kan berarti harus ada bahasa-bahasa najud nih ya, gimana yakin. Tapi intinya ikhtiar maksimal agar kita yakin bahwa pakaian kita, atau pakaian tadi, badan kita itu tidak terkena najis gitu. Prinsip dasar dari taharah kan itu. Ya, prinsip dasar taharah. Hadas besarnya sudah bersih, hadas kecilnya kita bersih, hadas besar kita bersih dengan mandi, hadas kecil kita bersihkan dengan wudhu. Lalu apa? Pakaian juga kita yakinkan bersih dari najis, sehingga kita yakin menghadap Allah dalam kondisi yang sudah sempurna bersihnya. Ikhtiar maksimal itu. Alhamdulillah. Terus Ya, mungkin itu pernah baca kayaknya di WA Group apa ya, bahwa kalau untuk buang air besar istinja itu salah satunya dengan yang betul katanya dengan memasukkan jari, mohon maaf, ke dubur untuk meyakinkan bersih atau tidaknya. Apa betul itu, Ustaz ya? Ya intinya sih ketika membersihkannya memang harus bagian. Jadi gini, tidak disiram, bukan hanya disiram, tapi memang dibersihkan dengan ya tangan ke bagian dubur, ya betul. Gitu. Jadi untuk meyakinkan gitu. Maka saya bilang kalau dalam praktek dimandikan jenazah itu kan setelah kita cuci dites, sampai perlu dites betul apa sudah bersih belum nih kotorannya di bagian duburnya itu. Dalam praktek orang yang hidup, kita meyakinkan bahwa dalam maksimal yang bisa kita lakukan bersihkan, memang dicek juga ke bagian dubur kita yang masih bisa, yang masih mungkin teraih oleh tangan di bagian pembuangannya itu. Betul, memang harus diyakinkan bersih. Jadi maksud saya tidak cukup hanya dengan disiram, nggak mungkin kan, pasti ada bagian-bagiannya. Makanya dilengkapi dengan sabun. Kalau sekarang kan gitu ya, dilengkapi sabun, dibersihkan bagian duburnya, sehingga yakin bahwa bagian yang mungkin masih
bagian keluar harus kita bersihkan. Betul, itu maksimal ya. Tentu dengan tidak berlebihan ya, maksudkan bagian-bagian yang pokok saja. Tapi tidak cukup hanya disiram, intinya begitu. Fagsilu itu dicuci gitu, dicuci betul. Ya. Allah. Jadi kayak kemarin bagian wudhu kan, wudhu nggak cukup hanya disiram, tapi usahakan ya dibersihkan ya, ada kegiatan mencucinya itu yang penting. Sehingga kita yakin bersih ya maksimal. Allah alam. Ini ada pertanyaan dari Lia di chat, Ustadz Mur. Kalau wudhu dilakukan di wastafel, mulai dari tangan sampai telinga, tapi pas bagian kaki pindah ke tempat lain untuk membasuh kaki. Oh ya. Apakah boleh atau sah wudhunya? Baik, ini kemarin juga sempat disinggung di pertemuan yang sama Prof. Basit ya tentang masalah. Memang sebagian ulama mensyaratkan wudhu ya, apalagi kaitan dengan itu masalah keterusan ya. Jadi maksudnya tidak terjeda gitu. Termasuk gitu. Idealnya memang sekali secara ideal itu satu lokasi kita berwudu ya di situ tuntaskan. Ya. Jadi ketika gimana kalau ada tempatnya hanya wastafel, karena kan di beberapa tempat wudu kan nggak ada keran ya, nggak ada keran, adanya wastafel ya. Baik ya. Jadi pas bagian kaki itu ya, jadi intinya sih kalaupun terjeda ya mungkin nggak di tempat yang sama. Apakah ada pakai gayung, pakai ya semprotannya itu pakai semprot. Intinya kalau mungkin nggak berpindah tempat ya kalau memungkinkan gitu. Tapi ini kan dalam kondisi darurat, sekaligus untuk fikih ini saya sih melihatnya memang beberapa aturan fikih sangat fleksibel gitu ya. Nah, jadi begitu kaki ya, saya kalau laki-laki kan gampang ya. Kalau laki-laki saya kalau nggak terlalu kelihatan orang ya udah nggak apa-apa, diangkat aja kakinya. Yang laki-laki ya, bilang cuci di wastafel, diangkat kakinya, dicuci di situ juga di wastafel. Kalau perempuan kan nggak memungkinkan gitu. Kalau nggak memungkinkan, makanya ketika pindah pun tidak ke tempat yang jauh, nggak berhenti dulu gitu ya, lalu cari tempat di luar gitu kan, nggak begitu. Jadi kalaupun terpaksa banget harus berhenti ya. Nah, itu di mana di tempat di sekitar situ juga gitu. Apa-apaan pakai, kalau ada gayungnya pakai gayung gitu ya. Nah, atau hal yang lain yang memungkinkan di sekitaran situ. Allah a'lam bishawab. Gitu ya. Jadi jangan berhenti lalu keluar dulu. Nah, ini kalau udah terputus gitu malah dianggap sebagai ulama tidak membolehkan. Ya gitu ya. Harus berkesinambungan. Nah, gitu. Kemudian istinsyak. Jadi memang idealnya berkumur dan nanti kita lihat tuh tamadmud dan istinsyak itu digabung idealnya. Kalau kita lihat kemarin kita kembali lagi ke hadis tentang wudu ya, tentang wudu. Jadi secara teknis ketika kita mengambil, karena memang di hadisnya begitu ya, kan hadis yang dari Utsman itu kemarin, mengambil air ditaruh di telapak tangan, lalu sebagian untuk kumur-kumur, sebagian dihirup ke hidung. Secara teknis memang idealnya seperti itu ya, jadi digabung, sekalian ngambil untuk kumur-kumur, sekalian untuk sebagian dihirup ke hidung ya. Jadi kumur-kumur dan membasuh hidung itu diikhtiar kalau memang memungkinkan, itu masalah kebiasaan juga ya, sekalian gitu. Nah, gitu ya. Nah ini betul ya. Jadi kalau memungkinkan digabung. Ini kan masalah kebiasaan. Tapi kalau memang sangat kita belum terbiasa ya dijadikan dua kumur-kumur lalu dihirup hidung, sebagai ulama masih membolehkan. Tapi idealnya memang sekali gerakan ya. Kumur-kumur dan sebagian dihirup ke hidung. Karena memang istinsyak itu ya. Jadi menghirup air ke hidung, bukan membersihkan hidungnya ya. Idealnya karena kita perlu latihan itu, perlu melatih diri ya. Menghirup air ke hidung itu bukan membersihkan bagian luar hidung ya. Nah ini ada ini khusus lah sebetulnya ya. Allah alam bishawab. Ada kemudian itu ya masalah ya. Apabila haid kita 20 menit menjelang asar, tapi pas saat itu kita dalam perjalanan pulang ke rumah. Ya. Sebentar agak ya, kita lanjutkan lagi. Jadi iya betul, ini buat perempuan ini ya, kaitannya dengan sholat
Ya, pertama memang ini ulama berbeda pendapat kalau kaitan dengan seperti ya. Jadi kalau ternyata menjelang asar gitu, 25 asar, haid bersih, lalu sebetulnya sudah bersih gitu, tapi memang belum sempat mandi gitu ya. Gitu ya. Nah, apakah kewajiban? Kan kaitan begini sebetulnya. Kapan kewajiban sholat itu ketika kaitan dengan haid ya? Prinsip dasarnya adalah setelah bersih dari haidnya. Ya, prinsip dasarnya. Nah, tapi kan KSTI kalau ternyata sudah harusnya bersih-bersih, ternyata belum sempat bersih-bersih, masuk ke waktu sholat berikutnya. Apakah memang harus dijamak? Ini saya pahami dua pendapat ya, beda pendapat ulama. Dan itu sah-sah saja gitu, kita kecenderungan milih yang mana. Ya, karena nanti jangankan zaman kita, zaman Nabi pun perbedaan seperti itu sudah ada gitu ya, sudah ada. Ya, jadi nggak masalah. Jadi kalau kita yakin bahwa udah saya harusnya sholat tadi, tapi ternyata belum sempat bebersih, baru sampai rumah setelah lewat waktunya, ya. Kalau yang menenteramkan hati kita adalah udah saya tadi harusnya sholat duhur nih, karena sudah bersih ketika masih ada sisa waktu duhur. Nah, sementara sudah masuk asar baru bisa bersih-bersih. Kalau kita meyakinkan diri bahwa kita harus tadi sholat duhur, ya tetap duhur. Ya. Dijamak berarti ya, tidak dikosor ya. Dijamak. Ya. Kalau tidak dalam perjalanan kan nggak boleh kosor ya. Dijamak. Jadi duhur dulu, baru asar. Buat ibu-ibu nih ya. Tapi kalau kita yakin ya, tapi kan saya tadi belum bersih, baru sampai rumah itu bersih. Yakin saya nggak punya kewajiban untuk duhur, saya asar saja. Nah, itu pilihan. Para ulama pun membolehkan. Karena ini dari zaman Rasulullah, perbedaan-perbedaan seperti ini, tapi dengan apa? Kecenderungan hatinya yang mana? Gitu. Kalau kehati-hatian, dalam bentuk kehati-hatian, silakan itu diambil. Ya, karena mazhab Syafi'i itu banyak lebih kehati-hatiannya. Ya, jadi makanya udah. Saya khawatir juga tadi sebetulnya sudah wajib asar, ya ternyata termasuk begini rekan sekalian. Kasusnya kalau ini kan sudah selesai ya, bersih. Kasusnya ketika haidnya perempuan haid jam 1, keluar haid pertama, ketahuan haid jam 1, ternyata dia belum sholat duhur tuh. Dia belum sempat sholat duhur gitu, tapi sudah jam 1 belum sempat sholat duhur, tapi keburu haid. Nah, ulama yang Syafi'i mengatakan seolah ada hutang kan. Dia wajib sholat ketika dari jam 12 yang tadi duhur sampai ke jam 1. Tapi ternyata dia menunda-nunda karena perjalanan atau perkara yang lain, ternyata baru pas mau sholat sudah haid. Nah, ini juga sebagian ulama mengatakan ini gimana nih caranya. Nah, kalau di Imam Syafi'i kan ketika dia nanti selesai bersih, pas bersih kan, pas bersih haid, ya dia harus membayar yang tadi zuhur tadi. Jadi istilahnya kodok gitu ya, kodok. Tapi ada hadis Aisyah mengatakan kami diperintahkan mengkodok saum, tapi tidak diperintahkan mengkodok sholat. Gitu. Mengkodok sholat atau tidak betul. Jadi kalau saum kan jelas ada kodoknya gitu. Kalau sholat, nah sebagai ulama tidak menghaluskan. Nah ini berbeda pendapat seperti ini. Saya sih lebih kepada kecenderungan kehati-hatian kita, atau kita ya sudah terlewat. Jadi kan karena ada halangan tadi, ada haid, maka ya sudah tidak bisa kita laksanakan karena ada halangannya tadi gitu ya. Tapi untuk hati-hatian, kalau ini jadi hutang begitu nanti bersih, sholat dibayar tadi itu yang harusnya dari jam 12 sampai jam 1 yang harusnya sholat, kita ternyata di double nanti pas ketemu Allah. Ya, jadi kayak gini-gini menjelang. Jadi lebih kepada saya, karena memang sekali lagi terjadi zaman Rasul sudah terjadi perbedaan-perbedaan seperti, dan Rasul lebih sering tidak menyalahkan dua pendapat itu. Rasul mengatakan yang satu hati-hati, yang satu gitu ya. Jadi bijak betul Rasul dalam menyikapi perbedaan-perbedaan di kalangan para sahabat adalah. Kang Irwan, Ya, Pak Ustadz, kalau kondisi mengenai tayamum dengan wudhu, kalau kondisi sakit harus bed rest gitu, jadi nggak turun dari tempat tidur, tapi kondisinya sih nggak masalah, cuma nggak bisa turun tempat tidur aja, nggak boleh. Jadi pakai kateter. Iya. Kemudian sholat pun tidak bisa berdiri ya, duduk gitu, atau menyender di tempat tidurnya. Nah itu untuk
Wudu tayamum atau atau wudhu. Soalnya tayamum, wudhu ya. juga bisa pakai air aqua gitu misalnya gitu. Iya, iya. Ditepok-tepok begitu, itu yang bagus yang mana gitu. Baik, kalau kita kembali ke bab tayamum tadi ya. Kalau tayamum itu memang yang boleh, ya kan kita siapa yang boleh tayamum? Apakah karena tidak ada air atau karena sakit? Di hadis tentang tayamum ternyata memang ada juga tentang hambatannya karena sakit tadi, ya. Jadi pembolehan tayamum itu bukan hanya karena tidak ada air gitu ya, tapi memang karena sakit tertentu yang memang tidak memungkinkan dia ini air ya. Jadi ini mungkin ya ini salah satunya ya. Apabila seorang mengalami luka-luka, ya, luka-luka kata jalan Allah terserang penyakit tertentu, lalu dia ya junub gitu kan, nggak boleh kena air gitu kan, maka gimana caranya? Bolehlah dia bertayamum. Jadi pembolehan tayamum itu ternyata juga bukan untuk yang tidak ada air atau tidak, tapi memang sakit tertentu yang tapi kalau secara teknis tadi kalau kata ini bisa nggak? Secara teknis bisa lah pakai air di tempat tidurnya gitu ya. Kalau mungkin, kalau sekali secara teknis memungkinkan, silakan gitu ya. Tapi di sini ada rukhsah, ada keringanan juga karena dia memang ada bahasanya masyakoh itu ada hal yang menyulitkan dia untuk berwudu secara sempurna di tempat tidur, maka tayamum menjadi salah satu penggantinya karena memang pembolehan tadi. Jadi kalau secara teknis memungkinkan, berarti kan kalau pakai air aqua gitu kan memungkinkan, bisa nggak membasahi itu? Silakan. Tapi sekali lagi tayamum pun berarti gini, apa hal yang membolehkan tayamum? Kan ternyata di hadis karena sakit tertentu, kondisi sakit tertentu. Ya, luka tertentu yang tidak boleh, atau tadi kalau terkena air jadi masalah gitu ya, itu dibolehkan. Tapi kalau memang memungkinkan dengan air, jadi dahulukan gitu ya. Memungkinkan dengan air, dahulukan itu dulu. Kalau ternyata kondisi tidak memungkinkan, entah karena lokasi, entah kenapa, tayamum menjadi salah satu ininya gitu ya. Tayamum itu menjadi solusi gitu. Ketika ada hal kaitan yang tidak bisa bersentuhan dengan air. Allah alam. Ya, tapi ingat kalau tayamum itu, itu mungkin bagian pokok ya. Kalau teman-teman saya kondisi sakit tadi kan, tayamum itu tidak boleh untuk 2 waktu sholat ya. Yang hadiskan begitu. Beda kalau sholat kan kita misalnya maghrib ya, kita wudhu untuk maghrib sampai masuk isya, kita ternyata belum batal, kan masih boleh, kita nggak usah wudhu lagi kan. Tapi untuk tayamum, dari hadis itu tidak. Jadi hanya untuk 1 kali waktu sholat saja. Bedanya di situ. Ya, tambahan informasi. Jadi kalau tayamum, ya setiap waktu sholat, ya tadi kalau sakit itu tayamum lagi gitu. Beda dengan kalau wudhu kan bisa, kalau belum batal ya dia bisa langsung sholat lagi. Kalau tayamum hanya untuk 1 waktu sholat. Gitu ya. Ulama sepakat untuk sisi itu. Ya, Allah alam. Sama ini, Ustaz sambung lagi. Kalau kondisi di rumah sakit itu kan yang begitu masuk ruang, misalnya ruang ICU gitu kan, kita tidak bisa menentukan, tidak bisa minta tolong tempat tidur ranjangnya itu ngadap kiblat atau enggak gitu. Iya, iya. Jadi seadanya aja nggak ada masalah kan ya? Iya, nggak ada masalah. Jadi memang sama dengan di kendaraan, sama dengan di kondisi tertentu yang memang tidak memungkinkan kita menghadap kiblat secara sempurna. Ya udah seadanya memang, seadanya. Ya. Tapi kondisi kita kalau bisa duduk, kalau masih bisa duduk, kan bisa, kalau bisa duduk kan bisa kalau masih memungkinkan ya menggerakkan badannya, ya lakukan gitu kan. Misalnya di pinggir ranjang kalau masih memungkinkan ya, atau ketika duduk juga masih bisa berputar badannya, silakan. Tapi juga ya ketika niat kita diyakinkan menghadap kiblat, ya Allah alam, jadi tetap tidak jadi masalah ya. Jadi sekali lagi betul, untuk masalah ibadah tuh tidak boleh disepelekan, tapi juga tidak harus memberatkan intinya sih. Tapi ketika usaha maksimal dulu, ya maksimalnya seperti apa, lalu bisa kita lakukan secara kondisional ya, kondisinya seperti apa. Allah alam. Ya. Ya, makasih. Allah. Jadi prinsip-prinsip dasar untuk kaitan dengan taharah ini rekan sekalian nanti bisa terus kita perdalam gitu ya. Kita belajar lagi, saya juga terus ya
mencari informasi, terus bertanya lagi, belajar lagi. Tapi kalau kita lihat dari sisi-sisi hadis tentang toharoh, prinsip dasarnya semua sama. Ya, bagaimana prinsip dasar dari toharoh adalah menghilangkan najis, menghilangkan hadas dulu ya, hadas besar ataupun hadas kecil, ya. Lalu menghilangkan najis. Nah, prinsip dasar toharoh kan itu ya, menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Dan itu memang harus kita kuasai betul gitu, seluk-beluknya, teknik-teknik tertentunya. Sehingga nanti baru dari sini kita bicara yang lebih detail lagi masalah sholat gitu ya. Nah, kita toharohnya dulu. Ini memang juga nggak bisa tuntas ya, karena terus berkembang kan, ilmu berkembang, gitu. Nggak ada pertemuan sekali. Tapi memang kita akan nanti bahasan selanjutnya kita masuk ke masalah sholat ya gitu ya. Tapi nanti saya sedang coba dialogkan lagi gitu. Kalau memang nanti ada pembicara lain, narasumber yang memang bisa lebih kompeten, ya saya akan coba juga sampaikan ke teman-teman insyaallah di pekan ini. Sebagai informasi, nanti untuk pekan ketiga, ya kan ada permintaan teman-teman juga, kenapa nggak bahas salah satu kitab yang ringkas, lalu ada sehingga nanti bisa kita miliki bersama-sama. Jadi untuk pekan ketiga, rekan sekalian, bahasan kita kan tadinya memang di tafsir tematik ya. Jadi saya jadikan nanti tafsir tematik itu di pekan keempat yang pembicaranya gonta-ganti. Jadi kan itu enak di tafsir tematik ya. Dan di pekan ketiga, insya Allah kita akan coba lakukan kajian sederhana dari kitab yang nanti teman-teman bisa cari di hadis arba'in ya. Hadis arba'in ini sebetulnya secara hadis kan poin-poin intinya tentang akidah ya, akidah akhlak. Setuju. Yang jadi bahasan di mana? Bahasan di pekan ke-1 bersama Propasi. Tapi memang ini ada spesifik gitu. Jadi ini hadis arba'in kita akan kaji di pekan ketiga. Saya sedang pertimbangkan tentang yang bahasnya. Jadi tetap hadis arba'in ya, tapi mudah-mudahan pembahasannya bisa tetap. Pendekatannya bisa beragam gitu. Walaupun hadisnya adalah akidah akhlak gitu ya, akidah akhlak, tapi pendekatannya bisa beragam. Nah, salah satu narasumber yang mungkin saya nanti teman-teman sedang itu pendekatan psikologis gitu. Ustaz Dedi Kusmayadi itu ya beberapa teman juga minta ini beliau bisa ngisi secara lebih rutin gitu. Jadi hadisnya hadis arba'in, pokoknya akidah akhlak, tapi pendekatan psikologis itu menarik nanti insya Allah ya. Nah, itu di pekan ketiga. Nanti pekan keempat yang lebih variatif gitu. Ya, pekan keempat tafsir tematik tapi lebih variatif ya tema-tema insya Allah. Sementara mungkin itu informasi teman-teman bisa miliki dulu, karena kan kalau dari kalau hadis arba'innya saja yang hanya berisi hadis kan buku kecil ya, biasanya buku kecil. Nanti kalau yang ada sifatnya syarah silahkan kalau memang. Tapi teman-teman untuk di pekan ketiga boleh memiliki buku hadis arba'in bisa dicari gitu ya. Lalu atau yang bentuknya file sudah banyak sekarang. Bentuknya file sudah. Karena pendek memang hanya 42 hadis ya. 42 hadis tapi memang Masya Allah memang isinya sangat ya sangat mendasar betul dari hal-hal yang kita sehari-hari insya Allah. Itu mungkin untuk informasi selanjutnya. Sudah jam 9:30 lewat. Saya kembalikan kepada yang ke atas. Yang malam ini saya lebih kurang mohon maaf, ada hal-hal yang kurang. Mari terus kita sama-sama mencari dan belajar. Tidak pernah lelah kita terus untuk mencari nilai kebenaran ini insya Allah, dan tidak menutup diri dari hal-hal yang sifat informasi kebenaran insya Allah. Ya, ada yang benar tentunya datang dari Allah, dan yang salah dari kehendaknya saya sebagai manusia. Mudah-mudahan kita semua bisa terus memperbaikinya. Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke sudah bisa di off ya, Ustadz mau. Ya. Screen-nya bisa di off dulu. Nah, nanti saya sempurnakan dulu ya, karena saya memang belum sempat betul ini ada bagian-bagian yang biar lebih runut lagi dari kan saya masih tadi mengambil saya nanti patikan dulu ininya ya. Nah, sebentar. Saya tutup dulu ya share screen-nya. Stop screen. Ya. Mungkin untuk kajian ke depan yang hadis arba'in boleh dibantu buat teman-teman, mungkin Ustadz Nur kalau ada. Jadi buat yang nanti yang nggak hadir dan saya jadi udah bisa
pegang bahannya juga mungkin kalau yang nggak sempat cari atau Iya. lain. Kalau bentuknya aplikasi juga ada sih, bentuk aplikasi ya. Aplikasi. Maksudnya sekalian nanti file mungkin dikasih link atau apa, jadi teman-teman Iya, kadang-kadang supaya lebih mudah tidak perlu mencari lagi, kita bantu. Betul, boleh. Mungkin tadi juga ada dari percakapan ini menarik juga jika kita diberikan kesempatan besok lusa kapan kita bisa offline, mungkin juga bisa kita fokuskan ke semacam workshop ya, Ustadzmul, tata cara bersuci yang betul mungkin akan lebih baik mungkin. Teman-teman waktunya sudah malam, acara akan segera kita tutup dengan doa dari Ustadzmul. Kita doakan juga beberapa guru kita yang kondisinya memang sedang diuji dengan sakit, semoga diberi kesembuhan. Juga teman-teman lain kayaknya nih kondisinya tadi ada beberapa yang WA juga kondisinya kurang sehat, sepertinya memang mulai musim lagi nih Ustadzmu karena musim hujan, teman-teman jaga kesehatan. Kayaknya itu ya, berarti minggu ketiga kita upayakan mungkin udah mulai kelihatan ajak ya Ustadzmu, minggu satu, kedua, ketiga relatif tidak akan berubah, kita hanya berubah di yang minggu keempat teman-teman. Kalau ada usulan atau apa pembicara atau teman-teman punya rekan lain yang juga bisa berbagi ilmu, silakan menghubungi saya Ustadzmul atau Teh Isti juga bisa. Kurang lebih sih itu adminnya saya sama Teh Isti. Boleh langsung ke kita mungkin untuk dipastikan gitu. Tapi kurang lebih itu. Saya kira itu boleh dibimbing doa Ustadzmul, kita tutup sekalian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan sekalian, kita akhiri dengan doa dan munajat kita kepada Allah. Untuk kita semua yang hadir di sini, semoga mendapatkan nilai keberkahan kebaikan dari ikhtiar kita thalabul ilmi. Rekan-rekan yang tidak atau belum sempat hadir juga Allah berikan tetap kesehatan ya, dan tentu nilai kebaikan dalam kondisinya masing-masing. Tadi beberapa teman yang sakit Allah segera berikan kesembuhan ya, dan beragam hal saudara-saudara kita yang memang dalam kondisi terkena musibah juga Allah berikan kekuatan insyaallah. Ya, kita amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma adbil ba's. Rabbuna ishfi wa anta syafi. La shifaa illa shifauka. Shifaa la yughadiru saqama. Allahumma ij'alna syakuran waj'alna saburan waj'alna fi a'yunan nasi kabiran wa fi 'ayna saghiran. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih rekan sekalian. Ya, host silakan ditutup saja di end. Sampai ketemu pekan berikutnya. Assalamualaikum. Kang Bondan bisa di end? Oke. Ya, makasih.